Shalom Bapak Saudara. Shalom. Semuanya sehat diberkati Tuhan, amin. Saya mau lihat tangan-tangannya yang diberkati Tuhan, coba. Toleh kanan kiri depan belakang bilang, engkau diberkati Tuhan hari ini dan selamanya. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, ucapan syukur. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Bapa dengan ucapan syukur, dengan segenap hati kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Bukan sekedar acara rutinitas belaka kami datang ke tempat ini. Sekedar acara rutinitas ibadah harian mingguan saja tempat ini kami datang Tuhan. Tapi dengan satu kerinduan kami mau datang berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami ingin rasakan lawatan-Mu. Kami ingin rasakan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga saat kami nanti tiba pulang dari tempat ini kami merasakan sesuatu yang baru. Kami merasakan Engkau. Kami merasakan hadirat-Mu. Dan kami memandang wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau persembahkan hidup kami. Kami mau persembahkan ucapan syukur kami, korban bakaran yang wangi di hadapan-Mu Bapa. Dan kami siap bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat serta
kehendak-Mu, buat sukacita yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami siap melompat, bersorak memuji nama-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji, layak diagungkan Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Katakan haleluya, katakan hosana. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Satu suara, katakan dengan iman. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara menyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, satu hati menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Katakan haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kau dahsyat Tuhan, satu suara kau menyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Saudara terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh, ya Yesus Tuhan kami yang dahsyat. Satu hati kami menyatakan, lambaikan tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Aku kekal selamanya. Sama-sama di hadapan Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan, membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja semuanya atas dunia, yes, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan semua. Engkaulah Raja
Penyakitnya sudah hilang, amin. Masalahnya diberi jalan keluar, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Sambil duduk bilang kiri kanan, jiwamu sehat hari ini. Haleluya. Mau lebih sehat lagi Bapak Saudara? Kita harus makin dekat sama Tuhan, amin. Kita harus menempel pada pokok anggur yang benar, amin. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mau semakin melekat dengan Engkau. Kami ingin Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Bukan kami sendiri tapi hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, mau intim, mau ingin lekat dengan Engkau. Kami ingin dekat dengan Engkau selamanya, seumur hidup kami Bapa. Sebab jiwa kami tenang, sebab jiwa kami tentram saat kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sebab hanya Engkau Tuhan, ya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tenang Tuhan, jiwa kami tentram Tuhan. Engkau menerima
berdiri, katakan dengan hatimu, Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku sampai kedalaman hati kami. Engkau mengenal kami, yang terdekat. Tuhan, ini yang kami mau. Kau menjaga kami, Kau berdaulat atas kami, Tuhan. Kau berdaulat atas kami, Yesus. Kau menjaga hati kami tetap di dalam Engkau, supaya kehidupan memanjang senantiasa. Dengan senang hatimu sampaikan di hadapan Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, hanya Engkau yang mengenal kami, Kau yang mengerti kami. Kami datang menyembah Engkau, Tuhan. Kami datang mau angkat suara kami. Kami mau datang, Tuhan, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan nyanyian baru bagi nama-Mu, Tuhan. Kami mau bermazmur baru bagi nama-Mu, Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah. Hati kami tenang, jiwa kami tentram dalam hadirat-Mu, Yesus.
memancar senantiasa. Bapa, kami mengundang Engkau untuk masuk di dalam hati kami, bertahta di dalam seluruh kehidupan kami, supaya apa yang disebut kehidupan itu memancar senantiasa. Kami mengundang Engkau Tuhan pada siang hari ini untuk hadir dan bertahta di dalam hidup kami. Engkau yang paling mengerti isi hati kami, Engkau yang paling mengerti kehidupan kami. Engkau begitu tahu sedetil-detilnya dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kendali itu, kemudi itu ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Terima kasih Bapa, biar siang hari ini kami sama-sama mau belajar akan firman-Mu Tuhan, untuk kami memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang diselamatkan. Tolong setiap kami untuk boleh memahami firman-Mu, mengerti firman-Mu. Engkau yang menjumpai kami masing-masing secara pribadi, Engkau yang berbicara dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, urapi waktu-waktu ini, Engkau yang berkuasa di tempat ini. Tidak ada satu kuasa yang menghalangi kami untuk boleh mengenal kasih-Mu jauh lebih dalam. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you. Ya, shalom semuanya. Ya, selamat siang. Nah, saudaraku, kita siang hari ini akan belajar tentang jiwa yang sehat dengan satu landasan firman yang sama, 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Gitu ya. Nah saudara, saya akan ajak dalam beberapa waktu ini Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama belajar tentang jiwa yang sehat. Nah sebelumnya saya akan di bagian pertama ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengerti dan mengenal dulu, memahami realita kehidupan kita, apa yang terjadi dengan jiwa kita hari ini. Bapak Ibu mungkin tidak menyadari, tapi semoga ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi satu referensi juga. Sebetulnya apa yang terjadi dengan kita? Begitu ya. Kemudian nanti saya akan melanjutkan dengan apa yang Tuhan rancangkan sebetulnya dalam hidup kita. Dan yang terakhir kita akan menemukan sebuah solusi, bahwa hanya di dalam Tuhan itu satu jawaban. Dan penutup kita akan baca sama-sama ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Gitu. Bapak Ibu Saudaraku, bagian pertama saya mengajak untuk kita melihat apa sih jiwa yang dalam tanda kutip tidak sehat. Apa yang terjadi dengan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, ilmu psikologi menerjemahkan ada beberapa hal ya yang saya akan sampaikan pada Bapak Ibu Saudara. Mungkin siang hari ini ada 5 dan mungkin masih banyak lagi, tapi kita sharing yang 5 ini dulu. Ya, saya ambil referensi dari sebuah buku yang berjudul Handbook to Happiness. Nah, saudara, yang pertama adalah inferiority. Tidak asing ya, inferiority itu minder atau rendah diri. Seringkali kita juga tanpa sadar kita mengalami. Saya tadi cerita ada seorang anak sekolah, ya, dia kesulitan berkomunikasi dengan teman-teman maupun gurunya. Bukan karena dia tidak bisa bicara, saudara. Ketika dia ada di dalam satu kelompok diskusi, temannya bertanya kepada dia tidak bisa menjawab. Diam aja sampai kita maksudnya teman-temannya itu berpikir ada apa dengan anak ini. Setelah diselidiki, si anak ini ternyata dia lahir dari keluarga yang tidak lengkap.
Maksudnya apa? Maksudnya dia lahir tanpa tahu siapa bapaknya. Dan ketika dia masih di dalam kandungan, ibunya sudah menolak dia. Ibunya sudah menganggap, jadi ketika si anak ini dalam kandungan, ternyata ayahnya itu pergi meninggalkan ibunya. Sehingga ibu merasa bahwa anak ini membawa sial. Gara-gara anak ini aku ditinggal sama suami. Anak ini tinggal dengan neneknya. Sehingga anak ini menjadi apa? Anak yang minder, rendah diri. Dia merasa ada yang salah dengan dirinya karena dia tidak punya orang tua yang lengkap. Saudara, hati-hati ya dengan keluarga-keluarga baru yang mau punya anak atau yang mau nambah anak. Di dalam batin kita ya, itu nanti itu tersampaikan kepada si bakal anak. Jadi hati-hati. Sebagai contoh gini ya. Ya tadi saya malu sebetulnya mau cerita ini, tapi tidak apa-apa. Saya bagikan karena saya sudah pulih. Ya, saudara, waktu saya kecil, ya, saya 3 bersaudara, kakak saya laki, saya nomor 2, saya punya adik laki. Nah saya ternyata gini, orang tua saya waktu suatu kali pernah cerita mengatakan bahwa sebetulnya kepengennya anak kedua itu cewek. Pengennya anak kedua tuh lahirnya cewek. Lah ternyata lahirnya saya. Kebayang ya Bapak Ibu, lahirnya saya. Apa yang terjadi? Waktu kecil ya, saya bermain itu dengan teman-teman atau tetangga saya yang wanita. Kakak saya bermain dengan tetangga saya yang laki-laki. Dan saya merasa rendah diri, saya minder untuk bermain dengan mereka. Saya merasa aku enggak bisa main kayak mereka. Main bulu tangkis aku enggak bisa. Main game itu saya enggak bisa. Saya tak sama yang perempuan aja. Saya main apa Bapak Ibu? Saya main masak-masakan. Saya main ulek-ulekan. Itu yang terjadi sama saya waktu kecil. Tapi puji Tuhan, saudara bisa lihat sekarang saya pria tulen. Saya sudah pulih. Ya Bapak Ibu, itu tanpa disadari di alam bawah sadar. Jadi hati-hati banget. Saudara-saudara yang mau punya anak, yang mau nambah anak, kalau ditanyai pengennya anak apa gitu, anaknya laki apa perempuan gitu ya. Jawab aja terserah Tuhan. Terserah rencana Tuhan, gitu ya. Kalau kita nanti bilang, saya maunya laki, apalagi anak pertama ya, pengennya laki gitu. Kalau yang keluar perempuan gimana? Ini yang terjadi sama saya. Gitu ya saudara. Selanjutnya, inferiority, kemudian ada insecure. Nggak asing bahasa ini, kalau sekarang kita dengar bahasa insecure. Yang biasa main media sosial, kita sering dengar ya kata insecure. Para wanita, ibu-ibu juga ini berlaku nih ya. Kalau foto merasa, duh lenganku kok gede ya, coba diganti angle-nya gitu ya. Merasa tidak aman, merasa tidak fit untuk difoto gitu ya. Wah perutku kok ketok gede ya. Kadang-kadang yang laki juga gitu, wah ayo mau foto, perutnya dikondisikan. Nah saudara, ada seorang wanita di mana dia suka berfoto ya. Wanita ini sudah punya suami, sudah punya keluarga, punya anak. Wanita ini suka berfoto, fotonya tanpa suaminya. Dia panggil fotografer, dia pakai pakaian-pakaian yang lebih terbuka. Pakaian-pakaian yang lebih terbuka. Selidik punya selidik. Ternyata wanita ini punya seorang suami yang hobinya nonton film porno.
Si wanita ini merasa tidak aman dengan apa yang dilakukan suaminya. Dia berpikir bahwa pasti si suami ini punya imajinasi seperti yang dia tonton. Maka dia mencoba membuat dirinya seperti itu. Saudara, mungkin di antara kita pernah menemukan orang-orang seperti ini, insecure, merasa tidak aman. Kalau diurutkan, ini pasti ada penyebabnya. Penyebabnya dari mana? Pasti dari keturunan di atasnya. Oke, kita lanjut ya, cepat aja. Insecure, kemudian inadequacy. Maksudnya apa? Rasa tidak mampu. Saudara pernah dengar istilah ikatan suami takut istri? Ya, ada suami-suami yang hebat di pekerjaan, tapi ketika dia di rumah, dia tidak punya kekuatan, dia hanya tunduk. Saudara, orang-orang seperti ini kalau diurutkan, pasti ada penyebabnya. Mungkin masa kecilnya dia dituntut untuk menjadi orang yang perfect. Dia dituntut untuk terus mengerjakan sesuatu secara sempurna, sehingga ketika targetnya itu tidak tercapai, dia akan merasa aku tidak mampu. Saudara, mungkin ini juga terjadi sama kita, rasa tidak mampu bukan saja di tengah keluarga. Kita mungkin di dalam pekerjaan bisa juga, kita merasa tidak mampu, aku tidak bisa. Padahal sebetulnya kita punya kemampuan, tapi kita merasa aku tidak mampu. Karena berpikir bahwa ada tuntutan-tuntutan yang tidak bisa saya capai. Oke, selanjutnya yang keempat, guilty, rasa bersalah. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang dalam hidup ini tidak pernah gagal? Boleh angkat tangan. Ada? Semua pernah mengalami kegagalan di bidang apapun itu. Mungkin di dalam studi, ketika sekolah ada yang tidak naik kelas. Mungkin ketika Anda belajar membuat satu usaha, satu perusahaan, apapun itu, Anda pernah gagal. Kita pernah semua pernah mengalami fase-fase kegagalan. Tapi jangan rasa bersalah itu tinggal di sana. Mungkin ada yang merasa bahwa sudah menghabiskan harta orang tuanya, modal yang dipakai. Kita pernah merasa, kita pernah mengalami fase gagal. Tapi jangan rasa bersalah itu tinggal di sana. Kalau diurutkan lagi, saudaraku, rasa bersalah ini, itu kembali lagi. Masa kecil orang ini seperti apa? Apakah dia tidak pernah dihargai di keluarganya? Apakah dia selalu dituntut orang tuanya untuk menjadi sempurna? Bisa jadi. Ada orang-orang yang mengatakan pada anaknya begini, kamu harus jadi orang sukses, kamu harus kaya. Kalau kamu nggak kaya, kamu tidak menyenangkan orang tua. Pikiran itu ketika tertanam pada si anak itu ya, ketika dewasa dia tidak kaya, dia merasa bersalah. Ini yang terjadi. Yang terakhir, yang kelima, kekhawatiran, keraguan-raguan, dan ketakutan. Saudara, kalau saya tanya hari ini, saudara, ada yang takut mati enggak? Ada yang takut mati enggak? Semua berani? Oh takut? Ya takut, bagus, Anda jujur. Ada yang berani? Ada yang merasa aku enggak takut mati? Kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita diuji ketika pandemi COVID kemarin. Kita diuji, kita takut mati atau enggak. Ya. Ada orang tuh sampai ketakutan keluar rumah. Ada orang yang merasa sampai rasanya jijik semua sama badannya, ya. Kalau habis keluar rumah rasanya harus mandi, harus
bersih-bersih semuanya. Sampai ketakutannya seperti itu. Bukan kita jarak, bukan maksudnya terus, enggak apa-apa COVID, enggak pakai masker dan lain sebagainya, enggak. Tapi rasa ketakutannya itu yang menghantui. Kita sampai ketakutan seperti itu. Saudara, saya waktu kecil saya pernah mengalami suatu trauma. Waktu kelas 2 SD, saya, papa mama saya dan satu orang sopir, kita pergi dari Semarang menuju ke Jogja waktu itu. Di tengah perjalanan kami mengalami kecelakaan. Kecelakaannya bukan seperti apa sampai mobilnya terbalik, enggak. Hanya bemper mobil kami bagian depan itu ditabrak sepeda motor. Ditabrak, kita nggak nabrak, kita ditabrak. Terus kemudian kita berurusan dengan polisi. Karena kejadian di dekat kantor polisi, kita dibawa ke kantor polisi. Nah di sana sopir dan papa saya diinterogasi, tentunya dengan korban. Saya di mobil, saya terus bertanya sama mama saya, papa nanti di penjara enggak? Papa bersalah enggak? Papa di penjara enggak? Itu pertanyaan saya terus. Akhirnya setelah kejadian itu kami boleh pulang ya. Yang salah sepeda motornya karena nabrak kami. Udah selesai urusannya. Saya kelas 2 SD, tapi saudara, bekas trauma itu kurang lebih 4 tahun tinggal di dalam diri saya. Saya selalu khawatir selama 4 tahun kurang lebih ya. Kalau papa mama saya pergi, saya selalu khawatir. Zaman dulu belum ada handphone. Apalagi kalau mereka pergi ke luar kota, itu saya buka buku peta atlas itu. Kira-kira sudah sampai mana ya? Saya ambil penggaris, oh jarak sekian-sekian ini sekian senti. Kalau sekian senti ini kira-kira berapa jam ya? Harusnya nanti jam sekian sudah harus pulang. Itu yang terjadi sama saya. Kurang lebih 4 tahun. Zaman itu nggak ada handphone. Kalau sekarang bisa di handphone Sherlock, bisa tahu. Sekarang dulu nggak tahu. Nah saudara, akhirnya puji Tuhan itu sembuh. Tapi sekarang ketika saya punya anak saya yang nomor 2, kelas 2 SD, dia memasuki masa pandemi COVID. Kami tidak mengalami sesuatu hal yang kecelakaan, kita tidak mengalami apa-apa. Tapi anak saya bisa khawatir kalau mamahnya pergi. Kalau mamahnya mungkin sakit kepala saja ya, lagi pas pusing gitu misalnya. Mama kenapa? Mama nggak apa-apa, mama sakit loh. Mama pulang jam berapa? Bahkan ketika kami pergi, anak kami tidak ikut, kami diteleponi terus, kok pulang-pulang, mama kemana? Bapak Ibu nangkap nggak ada sesuatu? Anak saya tidak mengalami kayak saya loh. Saya mengalami trauma, tapi anak saya nggak ada loh kejadian. Saya mencoba menganalogikan ini. Seluruh kehidupan saya direkam dalam sebuah flash disk. Dan ketika anak saya lahir, flash disk itu ditancapkan ke anak saya. Semua data saya ada di anak saya. Kebayang Bapak Ibu maksud saya? Jadi apa yang kita alami hari ini, itu ada data di masa lalu yang kita buka. Ada data di masa yang kita tidak tahu. Keturunan kita di atas seperti apa kita tidak tahu. Tapi itu terrecord semua sampai hari ini. Makanya ketika Adam itu jatuh dalam dosa, semua orang telah berbuat dosa. Bahkan ketika dia lahir, dia sudah berbuat dosa. Karena recordnya dari sana. Bapak Ibu semoga nangkep semua jiwa-jiwa yang tidak sehat ini.
itu terjadi karena data-data di masa lalu. Oke? Nah sekarang saya mau ajak Bapak Ibu lihat apa sih sebetulnya yang Tuhan rancangkan buat kita. Apakah ini semua kejadian-kejadian ini ada insecure, inferiority, inadequacy, dan lain sebagainya? Apakah itu rancangan Tuhan dalam hidup kita? Tentunya bukan. Kita buka Alkitab kita ya dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Saudara, inilah yang Tuhan ciptakan buat kehidupan kita. Saya bacakan ya, Kejadian 2 ayat 7 mengatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Ini yang membedakan kita dengan binatang. Kita punya yang namanya roh. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan living soul, jiwa yang hidup, jiwa yang dihidupkan oleh roh. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Jadi pahami dulu, jiwa yang dihidupkan oleh roh. Next slide. Nah, ini struktur tubuh kita ya. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Ini diagram yang ideal ketika manusia belum jatuh di dalam dosa. Ini diagram yang ideal antara tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya jadi satu, tidak ada bentrokan, tidak ada pertengkaran antara tubuh, jiwa, dan roh. Aku minta tolong lagi Julius. Terima kasih lo ya Julius, terus siapa lagi nih ya? Mario ya. Satu lagi siapa? Singernya mana? Tidak ada ya? Ya wis berdua dulu. Berdua dulu. Sama Stephen ya. Stephen. Ini kamera ditinggal enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Sini Van. Julius gantian ya. Nah, sini ya. Ini supaya saya tidak lupa, tadi saya lupa posisinya. Ini roh, ini jiwa, ini tubuh. Sekali lagi ya. Ini roh, ini jiwa, ini tubuh. Oke? Pada saat awal penciptaan, mereka ini jadi satu kesatuan, gandengan semuanya. Kamu juga nutup. Nah, puter. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Itu pertama. Itu ketika manusia diciptakan awal. Semuanya jadi satu, tubuh, jiwa, roh. Jadi nggak ada bentrokan satu dengan yang lain. Paham ya Bapak Ibu? Maka disebut tadi living soul. Pusatnya ada di roh. Roh itu menghidupkan jiwa. Tapi lihat apa yang terjadi ketika manusia itu yang namanya Adam jatuh di dalam dosa. Kita lihat diagram berikutnya. Ini diagram yang terjadi saat ini. Ini diagram yang terjadi sama kita hari ini.
Antara jiwa dan roh ada bentrokan, antara jiwa dan tubuh ada bentrokan. Ya. Jadi kita ke gereja, roh itu punya kesadaran akan Tuhan. Di dalam roh kita tahu Tuhan itu ada. Ayo coba sekarang Bapak Ibu pasti tahu dong, yakin dong kalau di sini ada Tuhan. Kalau kita ke gereja kita pasti berjumpa dengan Tuhan, kita yakin. Itu satu kesadaran roh kita. Secara roh kita tahu, firman kita tahu, kita pelayanan, kita nyembah Tuhan, kita bahasa roh. Tapi Bapak Ibu lihat ada lingkaran di tengah. Lingkaran di tengah kecil ini. Hurufnya apa? S. Artinya apa? S A Y A. Apa? Boleh dibaca keras, 1, 2, 3. Saya. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan Allah kan bilang sama Adam, Adam, di hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Yang mati apanya? Rohnya. Sejak rohnya itu mati, maka yang berkuasa adalah aku, saya. Ya Bapak Ibu. Maka yang berkuasa sekarang siapa di dalam kehidupan kita? S, saya. Jadi tidak heran kita sadar akan Tuhan. Kita tahu firman, kita udah ke gereja, kita ikut berbagai macam doa. Tapi jiwanya masih aja marah-marah. Ya. Kalau tadi roh Tuhan dihembuskan ke dalam jiwa, ya. Kita menghembusi tubuh kita dengan asap. Bapak Ibu tahu maksud saya ya. Itu karena siapa? Saya. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya ini, S-nya tadi yang di tengah. Kita sudah tahu firman, kasihilah suamimu. Istri-istri mengasihi suaminya. Seorang suami harus mengasihi istrinya. Istri tunduk kepada suaminya. Sudah tahu ayatnya seperti itu. Tapi apa tadi yang terjadi? Istri-istri berkuasa, sehingga yang tunduk malah suami. Ini yang terjadi Bapak Ibu, karena jiwanya besar. Nah, sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia itu berusaha mendekati Tuhan, semua dengan cara-cara jiwa. Yang dipikir gini, saudara, misalnya ya, kalau ibadah, saudara, mari kita bangkit berdiri dan angkat tangan supaya hadirat Tuhan lebih lagi datang dalam hidup kita. Apa ya? Apakah itu caranya hadirat Tuhan datang dalam hidup kita dengan cara kita berdiri dan angkat tangan? Harusnya gini, kalau kita tahu ya, kalau hidup kita dikendalikan oleh roh, kita tahu di tempat ini ada roh Allah, di tempat ini Tuhan hadir. Kita nggak usah disuruh sama Julius sebagai WL, Bapak Ibu mari bangkit berdiri, nggak perlu. Ketika kita tadi nyanyi, bagi Dia segala pujian, kita langsung berdiri Bapak Ibu. Tadi berdiri sendiri apa disuruh? Disuruh. Saudara, enggak perlu disuruh. Tapi kadang-kadang, jane aku yang mau pengen ngadeg loh. Jane aku yang pengen ngadeg loh, ning aku isin sebelahku orang ngadeg. Nah itu saya Bapak Ibu. Anda masih memikirkan, oh iya nanti norma-norma yang ini, kok aku ngadeg dewe ya, kok dipikir aku gini. Semua pikirannya pikiran jiwa.
Tadi saya cerita Bapak Ibu, suatu kali saya datang dalam pertemuan di mana di situ ada Gusti Mangku, Gusti Bre. Ya, kita hanya beda satu meja, saya sama teman-teman di meja sini, Gusti Bre di meja sana. Ketika Gusti Bre ini diundang untuk maju ke depan ke panggung, ketika dia berdiri, otomatis kita satu meja juga berdiri dan hadirin yang lain berdiri tanpa disuruh. Karena kita tahu dia raja. Ya saudara. Nah tapi kita yang di gereja, kita tahu Tuhan hadir di sini. Kita tahu, kita sadar Tuhan hadir di sini. Tapi kita tetap duduk diam, kita tidak menghargai. Ya. Nah ini mungkin bisa, siapa tahu ini jadi satu habitat, habit baru buat kita. Penyembah Tuhan di GES ini. Anda tidak perlu disuruh, tapi Anda bisa berdiri karena roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Saudara, kembali lagi bahwa kemudian jiwa sekarang dia bertengkar sama tubuh. Ini. Dia bertengkar sama tubuh. Maksudnya gimana? Jiwa ini ya, ini umpama dia pikirannya karena dia tadi tidak diterima, dia menutupi segala kekurangannya dengan apa? Dengan aku mau kerja keras supaya aku kaya. Kalau aku kaya, aku dihormati. Ketika dia bekerja terus ya, 1 kali 25 jam, dia kerja terus. Yang rusak apanya? Jebol, levernya jebol, hipertensi, ya, kolesterol dan lain sebagainya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi karena jiwanya ini akhirnya bertengkar. Padahal kalau tadi kita lihat di awal kan semuanya baik-baik saja, semua jadi satu. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa ini, jiwa sama tubuhnya bertengkar. Jiwa sama rohnya bertengkar. Tahu hari Minggu mau ke gereja, tapi jiwanya mengatakan, wah kowe wis kerja loh satu minggu, mosok ora gelem kok ndak mau healing. Apa kamu ndak mau istirahat toh? Ayo healing yuk healing. Pikirannya seperti itu. Nah, itu bertengkar antara tubuh, jiwa, dan rohnya. Oke, thank you, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman kita. Saudara, Yesus saja dicobai di padang gurun, apalagi kita. Pencobaan Yesus di padang gurun Lukas 6. Itu semua areanya di mana? Di jiwa. Tapi kalau kita baca di awal, dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Dia dibawa ke padang gurun dan dicobai. Pencobaan pertama tentang apa? Tentang kehendak. Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Gak ada yang salah dengan batunya, tapi kehendak ini. Kita juga dicobai di sana. Yang kedua pencobaannya tentang apa? Tentang kerajaan. Iblis mengatakan, kerajaan ini semua tuh milikku. Tapi kalau kamu mau nyembah aku, tak kasih semua ini. Berapa banyak kita juga dihadapkan seperti itu. Ada orang-orang yang sampai memilih untuk menjual imannya demi dia punya kekuasaan dan dia punya kekayaan. Yesus saja dicobai, apalagi kita. Itu tadi tentang emosi, tentang perasaan bahwa aku kalau kaya enak ya, kalau aku punya kekuasaan kok enak ya, aku ada puncak pimpinan enak ya. 5 dan 10 tahun lalu kita melihat percaturan politik di Indonesia ya. Ntar lagi kita juga mengikuti, nanti kita lihat sama-sama.
Ada banyak orang-orang yang dengan cara-caranya yang menurut saya nggak baik, menjatuhkan orang lain supaya dia bisa naik ke atas. Bahkan itu ada konsultannya. Nah saudara, Tuhan Yesus juga dicobai tentang pikiran. Apa itu? Iblis mengutip ayat dari Mazmur 91 tentang engkau. Mereka akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang kau di atas tangannya supaya engkau jangan jatuh teratuk batu. Saudara, kalau kita ya perang sama iblis, iblis pakai ayat. Kita mikirnya apa? Kok ngerti ayat ya? Jangan-jangan podo ki boloku. Sama-sama orang Kristen. Jangan salah. Iblis pintar, itu yang membuat kita pikiran kita ini loh diolah sendiri. Tapi bersyukur, saudara, dari 3 pencobaan itu, Yesus selalu mengatakan ada tertulis. Maksudnya apa? Selalu dilawan dengan firman. Yang paling terutama, biarlah Roh Kudus itu yang memerintah dalam kehidupan kita. Roh itu yang memimpin hidup kita. Oke, kalau kita ini selalu berpikirnya saya dan saya dan saya, S-nya ini lebih kuat daripada rohnya. Apa yang terjadi? Roma 8 ayat 6 mengatakan demikian, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau kita kasih makan jiwa, terus kasih makan, membiarkan pikiran kita yang mengendalikan kita, ujungnya kita akan menuju maut. Tahu ya Bapak Ibu maksud saya? Kita yang memimpin pikiran, yang memimpin hidup kita itu sayanya ini loh. Saya lebih kuat. Kalau firman sudah mengatakan, ampunilah mereka yang menganiaya kamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apakah kita tetap masih merancangkan kejahatan, membalas dendam? Itu pilihan kita setiap hari, karena kita masih hidup di dunia. Oke, sekarang kita tahu ya, bahwa ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, diagramnya berubah. Ada satu lingkaran kecil dalam diri kita yang namanya S, self atau saya. Ini yang mengendalikan hidup kita. Maka yang terjadi apa? Jiwanya tidak sehat. Jiwanya tidak selamat. Karena kadang kita juga tidak tahu diri kita sendiri. Akhirnya kita berujung pada maut. Terus gimana caranya sekarang? Slide berikutnya. Ini ya, tadi diagramnya gini. Ada satu garis yang namanya kekekalan. Adam itu sudah jatuh dan menuju ke neraka. Roma 6 ayat 23 boleh dibuka. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, kembali ke slide. Kita dari turunan Adam tadi, kita juga menuju kepada neraka. Kita akan menuju kepada maut. Sama ya, ingat ya tadi ya, flash disk tadi udah ditancapkan ke kita. Kita enggak tahu flash disk yang dari atas kita ini sudah menyimpan data apa aja, kita enggak tahu. Tapi itu yang terjadi sama kita hari ini. Ini kita kalau dibiarkan begini saja, self atau saya tadi yang menguasai diri kita sendiri ya, Bapak Ibu dan saya ya, S tadi yang mengendalikan kehidupan kita, maka kita akan jatuh ke neraka. Berikutnya, maka ini yang terjadi Bapak Ibu. Karya Kristus di atas kayu salib itu yang menyelamatkan kita. Boleh dibuka Roma 6 4, 5, 6, 7 ya.
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kembali ke slide. Nah ini saudara, ternyata karya Kristus ini yang bisa menyelamatkan kita. Next slide. Sudah beda lagi diagramnya. Kalau tadi S-nya itu saya, tapi karena karya salib Kristus, S-nya tadi diganti C, Christ in me, Kristus di dalam saya. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Dari diagram awal, diagram yang ideal, kemudian diagram ketika kita jatuh dalam dosa, ada S kecil, itu Bapak Ibu dan saya. Kita mengendalikan hidup kita dengan kekuatan kita. Kita tidak akan pernah bisa mampu. Dan ketika kita memilih untuk mengendalikan hidup kita dengan daging atau self tadi, kita akan menuju maut. Tetapi karya salib Kristus telah mengubahkan kita. Sehingga sekarang yang di tengah bukan saya, tapi siapa? Kristus. 1 Korintus 15 ayat 45 seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tadi ya, menjadi makhluk yang hidup, dihembuskan nafas. Baru grace, dihembuskan nafas. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam yang akhir? Yesus. Boleh dibuka Kisah Para Rasul 2 ayat 2 tadi? Yesus sudah mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Kemudian Roh Kudus dicurahkan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kalau tadi Kejadian 2 ayat 7 dihembuskan nafas. Sama ya Bapak Ibu, kalau tadi itu dihembuskan, ini juga dihembuskan. Sehingga roh kita tadi dihidupkan kembali. Roh yang mati tadi dihidupkan kembali. Sampai sini Bapak Ibu paham? Roh kita ini dihidupkan kembali. 1 Korintus 15 ayat 45 tadi. Adam yang akhir menghidupkan roh kembali. Peristiwanya sama. Roh Kudus turun seperti angin. Jadi sekarang kita tahu ya, kita semua sudah mengalami ini sebetulnya. Kita sudah mengalami Kristus di dalam kita. Hanya kita masih tinggal di dunia Bapak Ibu. Kaki kita ini masih menginjak bumi. Kita belum masuk yang namanya kekekalan. Jadi maksudnya apa? Ya kita masih menghadapi yang namanya kesulitan-kesulitan, pencobaan-pencobaan yang terus setiap hari kita harus hadapi. Perang dengan pikiran kita, pikiran dengan perasaan kita. Semuanya kita juga berperang. Pasti. Kayak tadi, kita tahu, kita sadar ada Yesus, ada Kristus tengah-tengah kita.
Tapi karena kita hidup di dunia ini, dunia yang sudah jatuh ini, ya kita tetap harus berperang. Makanya setiap hari medan perang kita ini di jiwa ini ya. Kita mau kasih kemenangan buat siapa? Buat saya atau buat Kristus? Kita mau kasih kemenangan buat siapa? Buat Kristus memerintah hidup kita atau saya? Tadi kita nyanyikan, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya mau Tuhan yang ada di hati saya. Saya pilih Tuhan yang ada di hati saya. Saya izinkan Tuhan yang memerintah kehidupan saya. Jiwa yang sehat adalah matinya keakuan dan Kristus yang hidup dalam saya. Bagian terakhir Bapak Ibu. Ini kita masuk pada ayat bacaan kita ya. Bapak Ibu yang tadi mau slide-slide ini bisa scan di QR ini. Teman-teman musik boleh bantu saya. Saya baca ya 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tadi ya slide-nya ya, 2 slide sebelum ini, Yesus itu sudah memberikan kita menghidupkan kembali roh kita dan memberikan satu pengharapan dalam kekekalan bahwa kita nanti akan selamat, bahwa kita semua nanti akan selamat. Kita tidak akan mengalami neraka, tapi kita akan mengalami kemuliaan surga. Tapi nanti masih pengharapan, kita masih tinggal di dunia Bapak Ibu. Ini tadi ya, kembali ke ayat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Pada akhirnya nanti kita akan menerima surga. Bapak, Ibu, dan saya, kita sama-sama nanti di surga ya. Amin. Jemaat GES semuanya di surga. Nanti yang duluan tolong saya titip tanya. Tidak tahu Bapak Ibu apa saya yang duluan ya. Kita tanya sama Petrus. Petrus, waktu engkau berkhotbah di depan 3.000 orang, sakit perut apa enggak? Gitu ya. Apakah Petrus mengalami kalau mau naik mimbar sakit perut? Kita tanya sama-sama ya. Oke, ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya apa? Ya kita masih tinggal di dunia. Ya kita tiap hari menghadapi realita dunianya tetap ada. Anda diperhadapkan dengan tawaran-tawaran tadi. Itu setiap detik, setiap saat. Gampang aja, simpel. Hari ini ya, catatan kita mungkin sudah berupa digital semua di handphone. Anda pilih baca firman apa buka WA. Itu sudah peperangan kecil. Anda mau mengalahkan saya dan mengizinkan Kristus berkuasa, atau kita tetap masih memegang aku, pokoknya aku. Oke, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dan oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini sebuah jawaban. Kalau kita bertanya, loh aku sudah ke gereja loh, aku sudah pelayanan, aku sudah muji nyembah Tuhan, semua kegiatan doa saya ikuti, kok aku masih mengalami ini? Ini jawabannya, membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Ayat 9, kita mau baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Saudara, untuk kita ini dapat jiwa yang sehat tadi ya, izinkan Kristus bertahta dalam hidup kita. Ya. Kalau kita mau punya jiwa yang sehat, biar Kristus yang memerintah hidup kita. Jangan kita enggak tahu. Kita enggak tahu diri kita sebenarnya. Hanya Kristus yang tahu. Izinkan dia memerintah. Sehingga pada akhirnya nanti, kalau Kristus itu yang bertahta dalam hidup kita, jiwa kita pasti selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.